Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis-sami'. Bismillahil-qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana qul sifat Allah, hayana rif wahdaniyatan Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lilawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah nama kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keindahan dalam hidup kita dapat kita capai, yaitu keindahan di mana hati kita bisa melihat dan merasakan kebesaran, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan bersama kereta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita rezeki nikmat yang banyak dalam hidup ini dan setelah kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bagian kedua lagi dalam kitab Risalah Imam Qushairi. Risalah Imam Qushairi. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, dalam kitab Allah, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akihi maitan. Janganlah kalian yaktab, menggibah di antara kalian, ba'dukum ba'do, ayuhibbu ahadukum, inginkah kalian menyukai, ayyakula memakan, lahma daging, akihi saudaranya, maitan, yaitu daging orang mati. Itulah menggibah orang lain.
Gibah itu goba, ya gibu, itu sebenarnya gaib. Jadi orangnya tidak ada, kita bicarakan orang itu. Yang bila orang itu mendengar, orang itu tidak suka, itu gibah artinya. Kalau dia suka, bukan gibah namanya. Oh senang aja aku kayak itu, ada apa-apa itu. Tapi kalau andaikan dia mendengar misalnya itu mengakibatkan dia tidak suka, nah itu namanya gibah. Kalau orangnya ada bang, dia tidak suka, itu fitnah namanya. Ya kan? Kalau orangnya ada, itu fitnah namanya, dilarang juga. Ini orangnya tidak ada, kita bicarakan. Bahan Allah. Nah itu gibah. Kenapa gibah ini terjadi? Karena tidak ma'rifatullah, tidak bisa melihat pemberian Allah itu pada Allah ba'dukum ala ba'din. Allah melebihkan rezeki kepada seseorang ba'dukum ala ba'din, satu sama lain berbeda-beda. Misalnya si Garbus itu polisi kaya benar polisinya misalnya, lalu Palui mengucap nilai kaya jadi polisi karena korupsi aja Palui. Nah itu gibah tuh Palui itu. Gibah tuh, menggibah siapa? Garbus. Itu contoh tuh gibah. Wah kaya, jangan-jangan nih. Nah, atau makanan dibayarkan oleh si Anujar, siapa misalnya ada pejabat kah atau ada orang kaya kah, dibayarkan orang Anujar makan, alhamdulillah. Wah hebatnya lah kalau membayari kita sini makanan. Bisa nih, jangan-jangan duitnya ini hasil korupsi nih, wah misalnya, atau jangan-jangan nih uang haram nih. Nah itu menggibah. Nah itu aja menggibah dah, apalagi memastikan, wah begini subhanallah. Kita lihat dalam hadis, Akbarana Said Muhammad ibni Ibrahim al-Ismaili qala akbarana Abu Bakar Muhammad ibnu Husain ibnu Hasan ibnu Khalil qala hadasana ala ibni Hasan. Nah ini sanad namanya, sanad dalam hadis. Qala hadasana Ishaq ibnu Isa ibnu binti Daud ibnu Abi Hindun qala hadasana Muhammad ibnu Abi Hamid an Musa ibni Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qoma wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla jalika jalis. Sesungguhnya rajulan koma, seseorang laki-laki berdiri, padahal wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia bersama Rasulullah. Jadi ada bersama Rasulullah, ada seorang laki-laki berdiri. Qabla zalika jalis, sebelum Nabi duduk. Jadi rupanya waktu kita ini sedang dudukan, Nabi ada duduk, itu kan? Oh bukan salah. Kita ada semuaan dudukan sini, belum ada Nabi datang. Tiba-tiba Nabi datang, duduk sini bersama-sama sahabat. Rupanya di antara yang duduk itu ada yang berdiri, jauhnya. Kenapa kamu melihat Nabi jauh? Bibai? Ada apa ini? Bersama Nabi jadi menjauh. Faqala ba'dul qaum, lalu di antara yang duduk tadi berkata kepada Nabi, ma'azaza fulan. Waduh, dasar fulan nih, lemahnya fulan nih. Artinya fulan nih dasarnya ini tidak bagus nih. Fulan nih tidak beradab dengan Nabi. Nah, itu kan bagus kan, perkataan itu benar enggak? Benar. Tapi kalau dia mendengar gibah tuh, faqala lahu, maka faqala Rasulullah SAW, akaltum akakum, apakah kalian ingin memakan bangkai saudaramu? Waqtabtumu, kalian telah menggibah orang itu, kata Rasulullah. Jangan diam aja. Nah makanya ilmu diam bagus kan? Yalah, begitulah kalau kita ma'rifatullah, begitulah keingkaran manusia kepada Rasulullah itu ada. Dan itu sengaja diciptakan Allah di alam semesta ini. Supaya apa? Supaya terlihat kebesaran, kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang menjelekkan Anda akan melihat diri Anda itu pasti baik. Kenapa? Karena Anda diiri oleh orang lain. Berarti Allah melebihkan diri Anda.
Subhanallah. Yalah, nah. Bah, guru ini jar lama benar berceramah jar. Wah, ya lah. Beruntung si guru tadi sebut itu, berarti si Din banyak pokok. Biarlah orang mengingkar. Yalah. Nah, buatlah semua gunjingan orang itu menjadi jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah Subhanahu ila Musa alaihissalam, berfirman mewahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, man mata taiban minal ghibah, barang siapa mati taiban minal ghibah, dia sudah bertaubat kepada Allah karena gibahnya, bahwa akhiru man yadkhulul jannah, orang itu akan dimasukkan terakhir masuk ke dalam surga. Ayo, nah kalau pingin anak terakhir bertaubat dari gibah. Kalau tidak kalau menggibah Jepang masih ada pulang kata-katanya. Waman mata musiran alaiha, barang siapa yang mata musiran saron menjadi-jadi gibahnya terus menerus saja terus senang menggibah, maka ujar Allah, bahwa awalu mayyadkhulun nar, orang itulah yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Nah, ya kan? Jadi kalau pingin anak masuk neraka pertama kali ngerasain mecah bujang mecah bujang api neraka, ya lah. Nah, menggibah orang lain. Nah, yuk bahasa Banjarnya menyambati. Terakhir kisah Imam Junaid. Imam Junaid ini pemuka sufi, pemuka ahli tasawuf, nah, termasuk panutan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini kisahnya orang sufi, bagaimana orang Marifatullah ini. Imam Junaid waktu masih muda ya. Qala Imam Junaid, berkata Imam Junaid, kuntu jalisan fi masjidi Sunijiyah. Nah, ada masjid namanya Sunujiyah. Sunujiyah. Ini ada di daerah Makbarah Baghdad, di dekat pekuburan Baghdad. Baghdad itu Irak berarti kan? Di Irak lebih baik. Antaziru janazatan usalli alaiha wa ahlu Baghdadi ala tawaqatihim julus yantazuruna janazah. Aku menunggu jenazah akan datang. Biasa kita kan kayak kelak menunggu jenazah datang, duduklah kita di masjid-masjid ya kelak, menunggu karena jenazah akan disolatkan di masjid. Banyaklah orang-orang Baghdad menunggu julus duduk di sana. Para itu fakiran alaihi, aku melihat di antara yang duduk itu ada orang fakir. Orang fakir itu biasanya pada dulu ditandai dengan baju-baju compang-camping lah. Nah, bajunya mungkin compang-camping gitu. Fakiran asarun niski yas'alun nas, terlihatlah bekas-bekas dia tubuhnya compang-camping itu kan kelihatan kemiskinannya, meminta-minta kepada manusia. Fakultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, jadi berkata kepada diri sendiri, lau amila haja amalan yasunu bihi nafsi kana azmalu bihi. Andaikan orang fakir itu, ujar Junaid dalam hati nih, dalam hati aja kepada diri sendiri, andaikan orang fakir itu mau bekerja bibai, tidak seperti semiskin sepakir seperti dirinya, itu ujar, pasti dia lebih baik lagi. Sudah terjadi. Palamman tasarabtu ila manzili, kemudian aku pulang ke rumah, wa kana li sayun minal wardi bil laili. Biasa aku di rumah membaca wirid-wirid, dan begitu juga pada malam harinya aku membaca wirid hatal baqa, kemudian aku biasa menangis, ujar Imam Junaid, dengan Allah dan Rasulnya, wassalah wa ghairi jalika, dan mengerjakan sholat tahajud malam dan lainnya. Pasaqala ala jami auradi, aku menghabiskan semua wiridku dengan perasaan berat. Aneh nih jar Sidin, kenapa rasa berat terjadi nih malam ini? Kemudian pas akhir tuh, wa ana qa'id, aku pun istirahat dan aku duduk. Paqala banani ainani, mataku tidak bisa tidur. Fara'aitu zalikal fakir ja'uhu bihi ala kawanil mamdud. Tiba-tiba penglihatanku berubah, melihatlah aku seperti melihat orang fakir tadi, berubah, meninggal
Seolah meninggal, orang fakir itu meninggal, diangkat, dibawa orang. Anehnya orang membawa ke tempat kok membawa ke tempat Imam Junaid itu kenapa? Numpang lihat nih, di antara sadar dan tidak sadar. Nih orang ahli ma'rifah nih cepat ditegur Allah. Yalah, kalau kita tidak ma'rifah lambat ditegur Allah. Kalau orang ma'rifah nih salah sedikit ditegur Allah langsung, diberitahukan Allah langsung. Subhanallah. Mana tadi itulah? Qaluli, mereka berkata, "Qul lahmahu." Ujar orang banyak itu. Junaid, makan dagingnya, makan dagingnya nih. Makan daging. Kan dalam Al-Qur'an kan gitu. Apakah kalian menyukai memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Orang menggibah lah. Makanya jangan menuduh-nuduh orang muslim. Oh, itu jar syirik. Oh, itu jar orang ziarah ke kubur itu meminta kepada syirik ya. Jangan berani menang itu ndak boleh. Nah, itu hati-hati menggunjing orang mukmin dengan mukmin lain, nanti pendahulunya masuk neraka. Ya kah? Andaikan bertobat sebelum mati, paling terakhir masuk surga. Auzubillahi min dzalik. Banget mana sudah. Pakilali. Pakultu, aku berkata, ujar wakasi pali anali pakultu. Mana itu pakilali. Ma anta mimman yardi minka bimisli. Mana pak perkataannya? Pakultu ma'aktabtuhu, ujar Imam Jid, ma'aktabtuhu, aku tidak menggibahnya. Innama qultu fi nafsi sayan, aku berkata kepada diriku, bukan mengatai dia. Aku mengatakan kepada diriku aja tadi itu. Andaikan ini itu kaya, tidak meminta-minta. Andaikannya mau bekerja, tidak meminta-minta. Nah, berkata itu aja dalam hati. Pakilali ma anta mimman yardi minka bimisli. Sama aja. Meskipun engkau hanya berkata pada dirimu sendiri. Ijab pastahilhu. Cepat minta halalkan kepadanya. Tersadarlah Junaid. Besok harinya pagi-pagi langsung Junaid mencari orang tersebut. Orang tersebut memang miskin, apa dan sebagainya. Pakola, ya Abul Qasim, ta'ud, pakultu la, pakola, ghafarallahu lana walaka. Didekati apa Imam Junaid orang tuh. Sekalinya apa? Junaid kejar. Wah, Abul Qasim kejar. Tahu sidin sama Imam Junaid nih. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita bersama-sama, mengampuni aku dan dirimu, ujar orang tua. Wali orang ini tahu juga, nah sedaun juga biblah, nah paham lah sedaun. Nah sama-sama aulia Allah Subhanahu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبسم والثاني